utama di dalam hidup kami, dan hanya Engkaulah satu-satunya yang menjadi pujian kami, menjadi penyembahan kami dan pengharapan kami. Ajar kami Tuhan untuk senantiasa berharap kepadamu Tuhan, dan tidak ada ilah lain di hadapanku kecuali Engkau satu-satunya. Tuhan, berbicaralah kepada kami di sore hari ini, untuk kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk kami. Terima kasih, kami sambut kebenaran-Mu hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara yang dikasih Tuhan. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Ada 2 jiwa baru. Ya, di belakang sebelah kiri itu jiwa baru tapi stok lama. Di depan Valeri, puji Tuhan ya Valeri ya. Inilah wajah-wajah kali asing, wajah-wajah ini walaupun wajahnya mama tapi hatinya masih remaja ya. Ada yang tampilannya kayak remaja-remaja tapi cara berpikirnya dewasa, lebih tua gitu kan. Namanya dewasa muda, yang muda didewasakan, yang dewasa dimudakan ya. Puji nama Tuhan. Kita akan langsung saja belajar kebenaran firman Tuhan. Kita akan belajar tentang satu topik, yaitu pribadi Allah. Tentu kalau kita berbicara tentang pribadi Allah, banyak orang, apakah Tuhan itu banyak namanya? Apakah Tuhan kita itu lebih dari satu? Tidak. Kekristenan menyembah kepada Allah monoteis, ya kan? Monoteisme. Jadi agama yang kita kekristenan itu bukan menyembah banyak Allah, tetapi monoteis. Itu monoteisme, satu Allah, satu pribadi. Tetapi manifestasi di dalam kita mengenal kepada Allah itu bermacam-macam. Seperti bangsa Israel, ketika dia mengenal Allah itu berbagai macam. Mungkin saudara familiar dengan kata Yehova Rafa, Yehova Jireh, Yehova Nisi. Kalau kita melihat banyak Allah yang Zebao, Ebenezer, itu adalah satu pribadi Allah yang dikenal oleh umatnya. Kenapa dia bisa mengenal umatnya demikian? Umatnya bisa mengenal Allah dengan demikian banyak nama? Karena satu apa? Allah yang kita sembah itu bukan Allah yang jauh, tetapi Allah yang dekat dengan kita, yang selalu memberikan pertolongan demi pertolongan untuk kita. Demikian juga apa yang dikenal oleh Petrus, saudara. Dari pengenalan Allah bangsa Israel itu yang berbagai macam, karena mereka banyak mengalami pergumulan dengan Tuhan, banyak mengalami pertolongan dengan Tuhan. Kemudian Rasul Petrus ini mengenal, meringkas pribadi Allah dalam pengenalan yang lebih simpel, yaitu 3. Coba kita lihat di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 17 sampai dengan 25. 1 Petrus, ya kan? 1 Petrus pasal 1 ayat 17 sampai dengan 25. Demikian firman Tuhan. Saya akan bacakan atau kita akan baca bergantian. Kelihatan? Ayo kita akan baca bergantian. Ayat yang ganjil pria, yang genap wanita. 1, 2, 3. Dan jika kamu menyebut Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang dunia ini. Kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidup kamu. Itu bukan dengan barang yang fana, kedua dengan perak atau emas, Melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Dia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tapi karena kamu baru menyatakan dirinya kepada Oleh Dialah kamu percaya bahwa Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Karena kamu telah
kamu dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Terus, Tuhan. Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kami. Nah, Ibu, Bapak, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat apa yang menjadi pengakuan tulisan dari Rasul Petrus, dia meringkas bahwa Tuhan itu, Allah itu dalam pribadi bukan Yehova Jireh, Yehova Rafa yang banyak yang seperti dikenal oleh bangsa Israel. Tetapi dari semua pengenalan bangsa Israel terhadap Allah diringkas menjadi 3 pribadi, yaitu sebagai Allah itu sebagai Bapa, Allah yang kedua adalah Allah sebagai penebus, dan ketiga Allah sebagai hakim. Saudara, mengapa Petrus bisa memberikan pengenalan lebih sederhana ketimbang banyak dengan istilah-istilah yang lain? Karena Petrus itu memiliki latar belakang yang lebih sederhana. Kita tahu bahwa Petrus itu adalah seorang nelayan yang bekerja, dia tidak berpendidikan sehingga cara berpikirnya itu lebih simpel, lebih sederhana. Dia lebih banyak daripada dia berteori, dia lebih ke penekanannya kepada praktis, hal yang praktis. Beda dengan Paulus. Paulus adalah seorang intelektual sehingga cara berpikirnya, cara mengutarakan sesuatu dengan teori atau berteologi dengan lebih jelimet, saudara. Tetapi Petrus, dia adalah pribadi praktis, cara berpikirnya praktis, gak penting teori, yang penting prakteknya, saudara. Oleh karena itulah, ketika Petrus ingin menjelaskan pribadi Allah seperti apa, dia meringkas semuanya menjadi 3, yaitu Allah itu sebagai Bapa, yang kedua Allah itu sebagai penebus, dan yang ketiga Allah itu sebagai hakim. Saudara, kalau kita berbicara cara pandang latar belakang daripada Petrus, mengapa Petrus itu bisa menjelaskan demikian dengan sederhana, dan dia ingin lebih ke prakteknya langsung daripada berteori atau berteologi? Karena dia memiliki latar belakang yang saya sebutkan nelayan. Saudara, sadar tidak sadar, Tuhan tidak pernah melarang kita untuk menyebut Allah itu seperti apa. Sekedar tergantung pengenalan kita dengan Tuhan. Mungkin kita bisa mengenal Tuhan itu apa? Oh, Tuhan itu menyadari ketika kita butuh banyak bocor, mungkin kemudian bisa menemukan apa itu. Oh, Tuhan itu memberikan ini ya. Mungkin sebagai apa, menolong kita sebagai apa? Ban bocor sebagai apa? Tuhan gak pernah marah kalau kita sebut Tuhan itu apa? Oh, Tuhan tambah. Karena mujizat itu dinyatakan ketika ini. Ketika saya pernah mengalami suatu ketika mengalami suatu ketika mobil saya ini, mungkin itu hal teori yang umum. Ketika saya tanpa sadar mobil tak nyalakan, kunci itu di dalam, dompet saya di dalam mobil, kemudian saya ingin buru-buru, pintu tertutup, langsung terkunci dari dalam. Jadi mesin itu nyala. Dompet itu saya di dalam karena di dompet saya ada kunci cadangan. Tetapi di dalam, semua di dalam saya membuka susah, mobil dalam posisi nyala, tapi terkunci. Apa yang saya kerjakan, lakukan? Bingung. Bagi orang-orang yang sudah ahli itu hal yang wajar, bisa enteng tinggal pakai gini. Tetapi ketika saya melihat ini, apa yang harus saya kerjakan? Saya teringat dengan film MacGyver. Saya suka nonton MacGyver bagaimana dan kadang-kadang saya melihat juga di film-film, di TV itu cara maling membobol mobil, saudara. Saya berusaha bagaimana? Cari penggaris. Ketika dapat penggaris, caranya bagaimana? Biasa putar-putar kayu, tapi tidak kena-kena, saudara. Hanya saya melihat di TV cara membobol mobil, atau MacGyver cara membuka pintu. Tapi saya tidak pernah praktek, nggak ngerti, bingung saya. Tak kutik-kutik ini ya nggak kena-kena. Mana yang harus dikenakan, mana saya nggak tahu, saudara. Jadi saking bingungnya, teman-teman rombongan itu sudah berangkat, mobilnya sudah berangkat, tinggal mobil saya yang masih bertahan di situ. Ya apa? Teman orang-orang yang mau naik mobil, ya apa? Ya bingung gitu kan. Tapi suatu ketika akhirnya saya hanya menyerah, Tuhan, kok nggak bisa buka pintu ini? Jendela ya apa cara opos diutik ya kan sih ditempel yang ini pun nggak ada setak gini-gini tapi nggak buka gitu kan. Tapi suatu ketika ya sadar itu saya sampai duduk termenung berapa menit, apa
apa yang saya kerjakan? Tuhan, tolong Tuhan, berikan hikmat. Dan jujur, aku nggak ada tanganku enggak saya tak taruh, tak kutip ke sini kan, buka saudara. Padahal dari tadi tak kutip ini nggak buka. Tapi ketika saya duduk, saya minta pertolongan Tuhan, saya hikmat Tuhan, ya apa caranya buka? Orang udah pergi semua, aku tinggal mobilku yang tertahan. Maksud aku mau nginep di situ, apa kaca tak pecah, gitu kan? Tapi setelah itu saya dengan masukkan penggaris, saya geser titik, buka saudara. Saya bisa menyebut Tuhan itu apa? Penolongku. Saya bisa menyebut Tuhan itu apa? Yang membuka pintu, saudara, yang kan buka ini. Karena aku mengenal Tuhan secara pribadi. Jadi oleh karena itu Petrus menyebut Tuhan itu pribadi Allah itu dengan sebutan Bapa. Karena apa? Ketika kita berbicara seorang Bapa itu ya kalau kita lihat sebagai Bapa, ayat 17. Kalau kita lihat ayat 17 sebagai Bapa. Karena apa? Sebagai Bapa adalah kita menjadi orang percaya yang diangkat jadi anaknya. Kita ini sebagai anak, sebagai pribadi yang seharusnya bukan apa-apanya yang harus kita mati dalam mati kekal. Tapi karena Yesus itu sayang kepada kita, maka kita diangkat dan dia menyebutnya Bapa untuk kita. Sehingga ada kedekatan. Kita nggak jauh, tahu nggak? Ketika kita membutuhkan sesuatu, Bapa itu ada. Coba ini bapak-bapak ini di sini. Ketika kita melihat anak kita kebingungan, iya dia butuh apa ya? Karena bapak itu melihat anak-anak kita, istri butuh apa, itu kita bisa lihat. Butuhnya ini, oh iya Pak, nggak usah minta pun ini. Karena saya lihat anak saya itu butuh apa ya? Nah, lihat ini, sama temennya ini dia tahu mau jajannya berapa karena jalan, karena kasihan. Dia tak kasih uang, dia nggak perlu minta, kalau saya ada saya kasih. Saya juga ada lihat istri saya kalau lagi dia banyak ini, oh ini kurang jalan, ini kurang vitamin ini. Ayo jalan mau sana, ayo jalan, tak antar lagi, tak drop, ya kan itu kan, tak drop aja. Bapak itu tahu saudara. Maka saya ada suatu ketika saya melihat ada satu tayangan karena gini, saudara yang dikasih Tuhan, sebenarnya tugas istri itu apa sih? Bukan uji. Nah, tugas istri apa sih? Bukan ngepel. Tugas istri apa? Bukan masak. Ya, gitu kan. Tugas istri apa? Bukan ngurus anak. Lalu tugas istri dua. Pertama, tugas istri adalah taat kepada Tuhan. Yang kedua, taat pada suami. Jadi suaminya minta dimasak, ya masak gitu kan. Kalau suaminya, ayo cuci baju, ya dicuci bajunya, gitu kan. Kalau suami bilang ngepel lantai, ya dipel. Jadi bukan juga tapi apa taat pada suami, perintah suami, keinginan suami dituruti, gitu. Hal itu menunjukkan suatu hal yang apa? Karena istri itu ada sepadan. Tuhan ciptakan perempuan dari tulang rusuk lelaki untuk menjadi penolongnya sepadan. Tetapi suami itu membatasi dengan apa? Mengimbangi dengan hai suami, kasihilah istrimu. Karena istri bukan pembantu, gitu kan. Jadi bukan dari itu, tetapi kerja sama, saudara. Ada penundukan, ada pengasihi, ada dua hal ini. Saudara, kita lihat Petrus mengenal Allah sebagai Bapa. Ketika Petrus mengenal Allah sebagai Bapa, maka kita menyadari bahwa kita bukan orang lain, tetapi kita ini adalah orang yang percaya kepadanya. Kita adalah anaknya. Maka kita berhak untuk meminta. Seorang anak berhak untuk meminta kepada bapaknya. Dan bapak kita jangan khawatir sebagai anak, gak usah bingung. Bapak tahu apa menjadi kebutuhan kita. Bapak di dunia tahu apa menjadi kebutuhan anak dan istri. Apalagi bapak di surga lebih tahu lagi. Gak usah meminta, kita hanya diletas saja dalam hati Tuhan tahu. Maka apa? Tuhan berjanji selalu dalam firman-Nya apa? Aku akan mencukupi engkau. Bukan memberikan kita hidup berlimpah, enggak, mencukupi saudara. Kita butuh apa? Tuhan cukupkan. Kita butuh apa? Tuhan cukupkan. Kita butuh apa? Tuhan cukupkan.
Maka di dalam hidup kita kan selalu saya katakan ada dua hal yang perlu kita hasilnya. Kita mau beli sesuatu, kita sesuatu apa itu, apakah kita itu butuh atau kita keinginan. Kalau kita butuh, ya kita selalu ada Tuhan akan mencukupi Tuhan. Tuhan nggak pernah berjanji akan mencukupi keinginan-keinginanmu, enggak, tetapi kebutuhan kita yang Tuhan cukupkan. Dan setiap doa-doa kita pasti dijawabnya, saudara. Pertanyaan apakah doa-doa kita selalu dijawab dan ini? Apa dijawab? Pasti dijawab. Tetapi jawaban Tuhan belum tentu sesuai dengan keinginan kita. Keinginan kita adalah selalu apa yang menjadi daging. Aku pengen ini, pengen itu. Tetapi Tuhan memberikan yang terbaik untuk kita. Kalau kita menginginkan sesuatu dan Tuhan nggak baik, nggak akan kasih. Seperti anak kecil minta pisau, Tuhan nggak akan kasih pisau. Orang tua nggak akan kasih pisau karena berbahaya bagi anak, tidak tahu cara penggunaannya. Demikiannya Bapak di surga, kalau anaknya meminta sesuatu pasti akan diberikan sesuai dengan kemampuan kita, batas kita. Saudara, ini yang harus kita pahami. Dan Ia mengampuni segala kelemahan dan kekurangan kita. Sebagai Bapak itu selalu dapat tolerir. Bahwa tahu anaknya sendiri itu ada batasnya, ada kelemahan. Tidak ada manusia sempurna. Tidak ada manusia di dunia ini yang sempurna. Bapak tahu kelemahan dan kelebihan anaknya. Sampai anak dua tahu kelebihan dan kekurangannya. Jadi ketika saya menuntut ini begini A, gak bisa saya sama dengan yang B, ini yang satunya lagi. Karena berbeda karakternya. Yang ini punya kelebihan dan punya kelemahan. Di sini kelebihan dan punya kelemahan. Coba kita lihat diri kita. Kita akan memberikan keadilan kepada anak kita sesuai dengan apa? Kapasitas dan kelebihan dan kekurangannya. Karakternya berbeda. Apalagi Bapak di surga tahu apa menjadi kelebihan dan kekurangan. Maka setiap ujian yang Tuhan izinkan kita alami tidak akan melebihi batas kemampuan kita. Nah, di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 9 dikatakan jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Tuhan tahu, Bapak kita tahu akan kelemahan kita, dosa. Karena daging selalu menarik kita kepada dosa. Karena dalam hidup kita selalu ada peperangan antara roh dan daging. Kalau kita ikut daging, maka memang enak, tetapi membawa kepada maut. Tetapi kalau kita mengikuti roh, itu akan selalu kita harus belajar prihatin, tetapi dampaknya apa? Kekekalan. Maka ketika kita berbicara kelebihan dan kekurangan kita, kita harus menyadari yang utama adalah kita harus tahu diri. Apa sih kelebihanku dan kekurangan kita? Kita harus menilai. Di sini ada psikolog, ya kan? Pasti akan menilai apa. Kamu harus tahu apa yang menjadi potensimu dan apa yang menjadi titik lemahmu. Dalam manajemen ada yang SWOT, ya kan? Strength, kekuatan kita, weakness kita, opportunity kita. Terus kemudian kelemahan kita di mana? Kita diajarkan itu. Sehingga kita timbang-timbang ini, oh iya, dalam diri kita ada kelebihanku di sini. Ini harus kita kembangkan. Oh, kelemahan kita, ayo kita tekan supaya kita tidak sampai jatuh. Oh, dalam itu ada peluang-peluang yang bisa kita tangkap. Nah, kita ini bisa menilai gitu sehingga kita berhasil. Bapak di surga lebih tahu apa jadi kelemahan kita. Maka Tuhan selalu memberikan pencobaan tidak akan melebihi kemampuan kita. Ada batas yang Tuhan ini. Maka kalau kita pengen ini, kita jangan mencobai diri kita. Seringkali kita jatuh karena apa? Kita belum mencobai diri kita. Sehingga kita perlu rekan-rekan sekerja, rekan-rekan dalam komunitas untuk saling menasihati. Itulah pentingnya komunitas untuk saling menasihati satu dengan yang lain. Komunitas. Dari komunitas inilah kita dapat apa? Saling, karena kita manusia, kita pribadi, kita hanya bisa memandang depan. Kita nggak bisa lihat belakang, nggak bisa lihat kanan kiri. Di kiri telinga saya walaupun nempel, saya nggak bisa lihat telinga saya. Di belakang saya rambut ini saya nggak tahu. Ada tai lalat di sini, saya nggak tahu ada nggak. Kalau ada tempat ini kadang-kadang kita nakal itu main apa? Ditempelin tulisan di baju kita, ya kan? Kita nggak tahu. Justru yang akan memberitahu adalah rekan kita. Awas ada tulisan. Awas. Nah itulah kenapa kita perlu komunitas.
supaya dapat memberikan penilaian untuk kita mana yang menjadi titik lemah kita. Itu yang harus kita ajar. Ketika kita mengalami situasi kondisi, kita harus sadar, oh ya, saya punya kelemahan di dalam hal apa? Banyak hal. Kalau aku melihat, maaf ya, jujur, kalau saya lihat di dalam cerita-cerita di TV, karena saya lihat TV ataupun di kadang sekali saya lihat di YouTube, dan ada kisah-kisah cerita tentang seorang anak yang mencari orang tuanya dan bagaimana dia berjuang orang tuanya begini. Saya lihat ada orangnya sendiri. Karena apa? Saya teringat, kenapa? Kok mereka punya mama, aku gak punya. Itu kan tadi. Kita akan bisa melihat di situ. Kadang-kadang saya nangis karena ketika lihat drama sinetron yang menceritakan sana, bagaimana anak itu berjuang untuk orang tuanya dengan usaha ini. Waduh, kira-kira apa? Saya menangis. Itu air mata. Jadi kadang dia Pak istri saya dia, oh, nggak apa-apa. Tapi air mata udah keluar gitu. Ternyata hatiku lembut, saudara. Ya, ternyata ya memuji sendiri. Mau sadar gak ada yang memuji sendiri. Kalau bukan kita sendiri, siapa lagi kan itu kan? Kita bisa kelemahan kita. Dan sebagai bapak selalu menegur, saudara. Coba kita lihat Petrus ketika dia menyangkal Tuhan Yesus 3 kali, ya kan? Ketika Petrus ngomong besar, ya kan? Aku akan bela kamu, bela Tuhan, bela. Yesus kata menghargai. Sebelum air berkokok, aku akan menyangkal 3 kali. Oh, nggak mungkin, ya, dia kesal. Fakta mengatakan dia menyangkal Tuhan Yesus. Jadi seringkali karena kita nggak punya komunitas, maka kita akan lemah. Maka komunitas itu akan memberi. Nah, Tuhan lewat Roh Kudusnya pribadi dalam diri sebagai Bapa selalu memberikan teguran-teguran dan nasihat kepada kita. Cuma persoalannya seringkali hati kita itu keras, nggak mau dengar. Kita ini bukan, hati kita itu kita selalu mengeraskan hati kita, bukan hati kita yang keras, kitanya yang mengeraskan. Padahal teguran itu ada, baik itu lewat Roh Kudus pada pribadi kita ataupun lewat orang-orang sekitar kita. Tapi kita mengeraskan hati. Sehingga apa? Kita nggak menemukan ketika kita mengeraskan hati, maka kita sebenarnya nggak bisa dengar suara Tuhan. Kita selalu akan mengikuti ego kita, daging kita yang kuat. Sehingga apa yang terjadi? Hancur kita. Padahal Bapak tidak menginginkan anaknya hancur. Bapak menginginkan anaknya memiliki pengharapan dan masa depan. Benar di dalam Tuhan. Tetapi karena kita sudah degil, sudah mengeraskan hati, maka kita akan jatuh. Dan sebagai Bapak, dia apa? Mencukupi segala keperluan kita. Percayalah, Tuhan akan mencukupi kita. Karena cukup itu relatif, saudara. Saya teringat ketika saya kuliah, waktu saya di asrama, saudara, saya seringkali bersaksi. Itu tidak akan terlupakan dalam hidup saya, saudara. Saya bukan pribadi yang punya dari keluarga yang ini. Keluarga saya bukan Kristen. Tapi ketika saya mau sekolah Alkitab, benar-benar itu suatu pergumulan luar biasa. Kadang-kadang harus fotokopi, saya harus mencari apa? Kalau fotokopi, ayo sampai fotokopi, ayo, tak kumpulkan. Nanti kan ada sisa-sisa uang, baru aku dapat fotokopiannya, saudara. Jadi saya apa? Tak kumpulkan, nanti saya fotokopi. Karena masih ada kembalian dikit, tak ya, dikumpulkan. Jadi aku bisa fotokopi. Pernah suatu ketika saya mau fotokopi itu, Tuhan gak punya uang aku. Kadang-kadang saya jalan. Sering aku menemu uang itu 500 rupiah, udah di jalan. 1.000 rupiah, itu sering. Lagi jalan di jalan, udah nemu. Lumayan, fotokopi waktu itu harganya 50 perak. 500 rupiah dapat dari 10 lembar. Atau kalau kita mau lebih murah, dicari tempat lain, itu lebih murah lagi. Sering saya ngalami demikian. Kadang lagi nggak punya uang, bayar apa? Ada yang minta tolong. Maka saya lebih hormat dari senior kami, Pak Yunias, gitu apa? Anda tolong angkatan ini ya, kamu ada waktu, ada beresin buku saya. Ya beresin, saudara. Nanti saya dikasih uang, saudara. Lumayan. Dan kadang-kadang diajak pelayanan, ayo pelayanan, diajak Pak Yunias kemana? Itu saat kemarin saya selalu ingat lewat Pak Yunias itu, saya itu bisa
bisa makan dan perbaikan gizi. Karena diajak makan di restoran, biasanya kan kacang panjang tidak berubah, ya kan itu kan. Di asrama kan makannya tempe goreng, sop ayam kita nama kalian nggak kenal, yaitu sop ayam berenang, saudara. Tahu sop ayam berenang? Ayamnya kecil-kecil tapi kuahnya banyak, saudara. Jadi ayamnya berenang gitu kan. Jadi ayamnya kecil, karena kita kalau beli ayam di asrama itu belanja, itu apa? Ayam kan harganya naik turun per kilonya. Tapi tukang ayam itu langganan sudah tahu. Kita potong asrama itu 50 potong. Jadi kalau harga per kilonya naik, potongannya kecil gitu kan. Kalau per kilonya lebih murah, lebih gede gitu kan. Jadi naik turunnya gitu. Tukang ayam sudah tahu, penjual ayam sudah tahu. Bu, jadi kalau saya banyak, Bu, 50 ya, iya, tinggal saudara. Nanti dia motongin, atau dia tahu, pokoknya harga ayam tidak melebihi nilai uang sekian. Karena kalau lebih dari ini, aku nggak bisa belanja yang lain, gitu kan. Dia tahu, ayam pokoknya harga 50.000, pokoknya, jadi 50. Mau naik turun, tinggal diperbesar kecil ayamnya saja. Gitu. Tukang ayam sudah tahu. Ini. Beli telur, tahu tukang penjual telur berapa? 50, kan asrama waktu 50 orang. Iya, ada telur naik turun juga, dicari yang kecil-kecil gitu kan. Jadi dia pilih yang kecil, dibilang ini kecil ini, supaya apa? Jumlahnya 50 tapi kilonya rendah, saudara ini. Dia tahu, saudara. Nah disitulah kita bisa melihat Bapak tahu menjadi kebutuhan kita, akan mencukupi kita. Jadi kalau kita sadar bahwa kita ini adalah orang spesial di mata Tuhan, kita tidak akan pernah hidup khawatir. Memang kadang pertolongan Tuhan adalah last minute. Last minute seringkali terjadi last minute. Sedetik ini, aduh sudah ada pertolongan. Ternyata burung gagak muncul, ada. Burung gagak muncul, datang lagi. Inilah cara Tuhan tidak terselami oleh kita. Yang kedua, sebagai penebus, saudara, ia menebus dengan harga yang ia menebus sebagai apa? Dengan harga yang mahal. Di ayat 18 ini dijelaskan sebagai penebus ini, dia menebus kita dengan harga. Seharusnya kita mati, tapi Tuhan tebus kita. Dan kita dapat melihat siapa kita ini dari penebusan Tuhan. Kita lebih dari emas perak, lebih dari yang lain, karena kita ditebus oleh nyawanya. Maka kita berharga, sehingga kita hubungannya dia, kenapa dia mau menebus? Karena Bapa mengasihi anaknya. Kita bisa menyebut Bapa karena apa? Dia mengasihi, dan Bapa itu selalu ingin melindungi dan menolong anak-anaknya supaya tidak jatuh, supaya dapat hidup layak, supaya dapat apa? Masa depan yang terbaik. Bapak demikian, apalagi Bapak tidak di surga. Maka dia rela menyerahkan nyawanya untuk menebus kita. 1 Petrus ayat 1 ayat 18-19 karena demikian, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, itu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Kita ini spesial karena apa? Nilainya bukan nilai yang biasa saja, tapi yang terbaik. Kita ini terbaik, saudara, dibanding ciptaan yang lain. Maka kita harus berbangga. Dan penebusan Kristus itu jangan kita sia-sia ketika kita sudah menerima hak sulung atau kita sudah menerima kesempatan Tuhan. Jangan kita sia-siakan. Kemarin waktu Kamis malam ya doa ya, Eka yang berenungan ya. Bagaimana dia memberi tentang kisah tentang hak kesulungan, ya kan? Saudara, kenapa kok dihukum? Karena hak kesulungan itu ditukar, itu adalah anugerah Tuhan. Tetapi ditukar karena makanan yang fana, yang selalu hanya untuk urusan perut, saudara. Lebih rendah, gitu kan? Nah, kita diberi kesempatan apa? Mungkin kita diberi jabatan, mungkin kita diberi sesuatu. Jangan kita tukar dengan sesuatu yang remeh-remeh, saudara. Itu kesempatan Tuhan berikan kita jabatan, maka kita harus gunakan jabatan itu, posisi itu untuk apa? Memuliakan Tuhan, bukan kita hancurkan. Ini
Dan kita lihat saudara, kita ini berharga. Yang ketiga saudara, sebagai hakim, ya cepat ya, sebagai hakim. Sebagai hakim, ia akan mengadili semua manusia sesuai dengan perbuatannya. Ia juga pembela anaknya yang sudah menerima ia sebagai penebus. Saudara, kita patut berbangga karena di setiap keyakinan lain itu selalu berbicara tentang akhir zaman. Dan akhir zaman dan kiamat itu pasti akan terjadi. Kiamat itu ada dua, kiamat besar dan kiamat kecil. Kiamat besar adalah ketika dunia runtuh, saudara. Itu besar-besaran semua, general. Tetapi ada yang disebut dengan kiamat kecil, itu di mana kita dipanggil pulang duluan. Kita dipanggil Tuhan, nanti dalam berapa hari ini kita lihat. Saudara saya diberitakan beberapa hari, 3 hari ini, si Marcel dipanggil Tuhan, ya kan? Terus ini mamanya Cik Ajeng dipanggil Tuhan, 2. Dia mengalami kiamat kecil, saudara, sudah pulang dulu. Tinggal kita kapan? Apa kita mengalami kiamat kecil atau kita mengalami kiamat besar? Tapi yang pasti tidak akan. Nah, tetapi kita perlu bersyukur dan kita tidak perlu khawatir atau takut. Aku mati nih apa ya, saudara? Tidak perlu kita pikir mati. Yang kita pikir adalah iman kita ini sudah berkenan pada Tuhan, tidak berkualitas di hadapan Tuhan. Karena yang bisa membawa kita keselamatan kita dan hidup lain untuk kekekalan itu adalah iman kita kepada Tuhan. Dan Yesus berjanji, saudara, di dalam 2 Korintus pasal 5:10, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidup ini, baik ataupun jahat. Kita yang ada di dalam Tuhan, yang perlu kita renungkan adalah apa yang harus kita kerjakan hari ini dan seterusnya. Apakah kita bermain-main atau kita melakukan perbuatan yang jahat atau yang baik? Karena ini akan dalam pengadilan tahta Allah itu akan dipertimbangkan. Apa yang kita, Tuhan Yesus sebagai pembela kita, yang akan membela siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus akan diselamatkan. Tetapi perbuatan kita ini yang akan dinilai untuk mendapatkan apa upah. Jika perbuatan kita baik berkenan kepada Tuhan, kita akan menerima mahkota. Tetapi ketika perbuatan kita itu jahat, tidak berkenan kepada Tuhan, maka kita akan mati dan memperoleh mahkota. Oleh karena itulah kita perbuatan kita kerjakanlah keselamatanmu. Dalam firman Tuhan katakan, kerjakan keselamatanmu. Selama kita hidup di dalam Tuhan, kerjakan keselamatan, bukan nganggur. Kemarin hari apa saya berbincang-bincang, tadi pagi ada saudara telepon ngobrol-ngobrol tentang saudara yang sakit, kemudian tentang iman. Saya katakan dia percaya bahwa ya pasrah aja, lagi sakit pasrah kepada Tuhan aja. Saya katakan jangan pasrah. Memang ya kalau Tuhan mau panggil ya pasrah aja di situ. Oh nggak boleh, kamu imanmu konyol begitu ini. Kalau kamu beriman kepada Tuhan, jangan konyol. Apa yang bisa kita kerjakan usahakan. Karena iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi kalau engkau sakit, menurut dokter obatnya tidak ada, ya kamu berusaha lakukan. Minimal adalah kita yang harus menjadi dasar hati gembira adalah obat. Karena apa? Hati gembira itu nggak mahal. Yang penting kita mau kan, gitu kan? Gratis itu saudara. Nggak melihat kaya miskin. Yang penting kita tuh mau Tuhan tinggal dalam hati kita, Roh Kudus, maka ada kegembiraan. Nggak perlu bayar. Itu obat yang jahat. Obat-obat yang lain adalah pengobatan yang kedua, itu adalah sarana kita untuk apa? Bagaimana Tuhan berkarya memakai orang-orang untuk kesembuhan kita. Tetapi yang utama adalah apa? Hati gembira adalah apa? Di mana Roh Allah, damai sejahtera Allah yang memerintah dalam hidupmu, hatimu. Maka segala yang akan terjadi di luar pemikiran kita, melampaui batas kemampuan kita. Karena apa? Kuasa Tuhan, mujizat Tuhan melampaui batas kemanusiaan. Kalau Tuhan izinkan sembuh, akan terjadi. Jadi kita ini kalau orang yang beriman, maka harus tindakan-tindakan kita nyata. Iman tanpa perbuatan mati.
Maka kita jangan pasrah ketika kita mengalami situasi kondisi, jangan pasrah. Berusaha sesuai dengan apa? Jalannya Tuhan. Jadi kalau saudara ini berusaha terus, kalau kamu ini sampai sekarang kalau seperti itu berarti iman yang kotor. Kalau tidak mau berusaha, hanya berdiam, aku percaya, diam, nggak mau. Sama aja orang kalau nggak mau aku percaya, pokoknya tapi aku nggak makan 5 hari, dia mati, saudara. Dia makan, harus berusaha bagaimana. Ada kesempatan ke dokter, ada uang ke dokter, kecuali tidak ada kesempatan, itu di luar. Tapi kita tetap beriman pada Tuhan bisa memakai dokter, Tuhan bisa memakai obat-obatan, Tuhan bisa memakai pendeta, Tuhan bisa memakai jemaat Tuhan untuk mendoakan dan segala macam. Tuhan bisa berkarya luar biasa. Tetapi semuanya adalah hati yang gembira itu lahir dari mana? Dari Roh Kudus, damai sejahtera Allah itu yang tinggal memerintah hatimu. Sehingga kita bisa mendapatkan sesuatu yang indah, karena kita sudah ditebus oleh darah Yesus, dan penghakiman itu akan terjadi, tetapi Tuhan yang akan membela kita. Saudara, sebagai perenungan, saudara renungkanlah, kasih Bapa itu sepanjang masa, tetapi kasih manusia ada batasnya. Panggillah Yesus itu sebagai Bapa, karena Dia yang akan memberikan kita pertolongan untuk pertolongan. Kasih Bapa rela menyerahkan hidupnya untuk menebus manusia yang berdosa, untuk diangkat sebagai anaknya. Karena kasih Bapa, Dia rela untuk menebus kita semuanya. Kasih Bapa selalu mengingatkan dengan nasihat dan didikan, serta walaupun dengan ajaran untuk kebaikan anaknya. Jadi jangan heran kalau kita mungkin kadang-kadang waktu kita kecil sering kali dipukul papa, mama kita, dinasihati itu karena sayang, bukan karena jahat. Bapak kalau hanya sekadar dinasihati nurut pasti nggak akan ngajar, nggak akan mukul. Tapi kalau udah kelewatan pasti mukul, dipukul supaya sadar. Beda kalau bapak selalu pasti akan dimulai dari nasihat-nasihat. Nggak boleh gitu ya, nggak boleh itu. Nggak pasti, nggak mungkin langsung dihajar. Bapak di surga itu demikian, karena mengasihi kita semua. Kita diberi nasihat lewat firman Tuhan. Kita diberi nasihat lewat teman-teman kita sekitar kita. Tetapi kalau kita tetap mengeraskan hati, tidak mau, nanti Tuhan sendiri, Bapak kita yang mengajar sendiri. Dan itu sakit juga. Maka sebelum kita dihajar Tuhan, mari kita mau dengar-dengaran, didikan, nasihat, supaya kita tetap berkenan kepada Tuhan. Amin firman Tuhan. Mari kita tutup kepala.